Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Setelah kekalahan yang cukup memalukan ya, cukup menyakitkan di laga ke-6 Premier League ya dari Aston Villa di Stamford Bridge, banyak sekali statement ya, argumen yang membahas tentang tim kesayangan kita, The Blues Chelsea. Ada yang menyalahkan pemilik, ada yang menyalahkan manajemen ya terkait kebijakan transfer ya, dan ada juga yang mulai mempertanyakan kapasitas Mauricio Pochettino sebagai pelatih The Blues Chelsea saat ini. Dan banyak yang juga ya berpikir ya secara positif bahwa siapapun yang melatih The Blues saat ini ya pasti akan kesulitan untuk membawa Chelsea ke performa terbaiknya, karena ya Chelsea saat ini dihuni banyak sekali pemain muda. Ya, saya sependapat dengan statement ini ya, dimana tentu ya ini tidak sepenuhnya kesalahan Mauricio Pochettino, karena ya ketika kita memiliki ya banyak peluang ya tetapi kita gagal mencetak gol, tentu ini bukan kesalahan dari Mauricio Pochettino. Dan menurut hemat saya ya, permainan The Blues sejauh ini ya banyak sekali menghasilkan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Hanya saja ya tentu ya kualitas striker kita yang tidak mampu mengkonversi peluang menjadi gol, itulah masalah yang sebenarnya ya. Permasalahan kita ya di era Mauricio Pochettino ya, dan saya lihat sejak musim kemarin adalah ya sentuhan di sepertiga akhir ya, dimana sering sekali gagal menciptakan gol dari peluang yang bahkan sudah one on one dengan kiper lawan ya. Terlihat ketika menghadapi Aston Villa ya, Nicholas Jackson gagal ya mengkonversi peluang yang lawan satu dengan Martinez ketika mendapat umpan dari Michael Mudryk. Kemudian Raheem Sterling di babak kedua juga sempat ya one on one dengan Martinez. Sayang syutingnya ya masih bisa digagalkan oleh Martinez. Ya, di samping itu keegoisan pemain The Blues ya di lini depan ya, khususnya Raheem Sterling, ini juga membuat ya permainan The Blues tidak menggigit di lini serang ya. Jadi Pochettino harus bisa segera mengevaluasi ya, dan seharusnya Pochettino belajar dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag ya di laga MU versus Crystal Palace ya, dimana Erik ten Hag mencadangkan Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes ya, karena di beberapa pertandingan terakhir pemain ini ya terlihat sangat egois, khususnya Marcus Rashford ya. Jadi 11-12 lah dengan Raheem Sterling. Jadi seharusnya Pochettino ya menaruh Raheem Sterling di bench ya untuk bisa membuat ya pola pikirnya lebih fresh lagi ya, dan melihat kerjasama tim yang seharusnya ya ketika dia duduk di bangku cadangan ya. Dan saya berharap Pochettino tidak lagi memainkan pemain di luar posisinya ya. Enzo Fernandez dimainkan di nomor 10 padahal kita punya Cole Palmer di bench ya. Kemudian memainkan Levi Colwill ya di fullback kiri ya, sementara kita punya Ben Chilwell duduk di bangku cadangan. Dan apa yang terjadi ketika Levi Colwill ya bermain sebagai fullback kiri? Tidak ada dukungan ke Michael Mudryk yang sejauh ini ya Michael Mudryk lah yang bermain sangat baik ya di dua pertandingan terakhir The Blues Chelsea, ketika bertandang ke markas Bournemouth dan juga ketika menjamu Aston Villa. Tetapi dukungan ya dari fullback kiri tidak didapatkan oleh Michael Mudryk ya. Michael Mudryk menginginkan 1-2 sentuhan ya, tetapi dia tidak punya opsi passing ya, ketika Levi Colwill lebih cenderung bertahan ya. Tidak diragukan Levi Colwill sangat bagus ketika bertahan, tetapi ketika kita menyerang ya sama sekali ya Levi Colwill tidak mampu menjaga keseimbangan ya. Jadi itu mungkin pendapat saya, dan kemungkinan besar berbeda dengan pendapat teman-teman ya.
Oke, sebelum saya membahas tentang preview laga The Blues Chelsea yang akan menjamu Brighton di ronde ketiga Carabao Cup, ya, saya ingin sedikit memberikan informasi update terbaru terkait tim kesayangan kita, di mana Premier League telah menyetujui Infinite Athlete sebagai sponsor kaos depan Chelsea seperti yang diungkapkan oleh Matlaw Daily Telegraph. Tidak akan mengenakan seragam ya ketika menghadapi Brighton, tetapi semuanya sudah siap untuk hari Minggu atau Senin, dan kemungkinan besar akan tepat waktunya untuk Fulham ya. Pengumuman direncanakan besok pagi. Jadi kemungkinan besar ya, Chelsea akan menggunakan seragam dengan sponsor Infinite Athlete ketika bertandang ke markas Fulham ya dalam lanjutan pekan ke-7 Premier League. Ya. Kemudian Chelsea ya telah bertemu dengan maskapai penerbangan Saudi Riyadh Air mengenai peluang sponsorship potensial. Jadi seperti kabar sebelumnya bahwa Riyadh Air ini akan menjadi sponsor utama kaos depan Chelsea ketika musim 2024-2025. Dan pertanyaannya kemudian muncul, Infinite Athlete ya bakal kemana ya setelah Riyadh Air menggantikan posisi mereka di kaos depan The Blues. Kalau kabar yang beredar bahwa Infinite Athlete akan menjadi sponsor lengan, tidak lagi menjadi sponsor di kaos depan, tetapi akan menjadi sponsor di lengan untuk jersey The Blues di musim 2024-2025. Jadi itu kabar terbaru ya dari The Blues terkait sponsor yang akan menghiasi jersey The Blues Chelsea di musim ini dan juga di musim depan. Oke, kita ke preview laga antara The Blues Chelsea versus Brighton. Ya, dimana kalau kita melihat secara head to head ya, Brighton ini superior dari The Blues di 5 pertandingan terakhir. Bayangkan Chelsea tidak sekalipun meraih kemenangan ketika menghadapi Brighton ya di kompetisi resmi. Ya, dimana dari 5 pertandingan resmi ya Chelsea hanya mampu meraih imbang 3 kali, dan di 2 pertandingan terakhir Chelsea kalah dari Brighton. Ya, ketika bertandang ke Brighton di laga Premier League musim kemarin, Chelsea kalah 4-1. Kemudian ketika bermain di Stamford Bridge, ya Chelsea juga kalah dengan skor 1-2. Ya, jadi Chelsea hanya menang ketika pramusim ya, ketika di Premier League Summer Series ya, Chelsea sukses menang 4-3 dari Brighton. Ya, dan satu keuntungan untuk The Blues di laga esok ya, dini hari nanti ya, ketika menjamu Brighton ini pasti akan merotasi pemainnya, karena saat ini Brighton bermain ya di Europa League dan mereka kalah dari AEK Athens ya, kalau tidak salah dengan skor 3-2. Jadi kemungkinan besar di laga ini mereka akan merotasi pemainnya ya, kemungkinan bermain dengan lapis kedua. Sementara Chelsea ya kemungkinan besar akan tetap menurunkan pemain ya seperti ketika menghadapi Aston Villa. Tetapi saya berharap di laga ini ya Pochettino memainkan Cole Palmer sebagai pemain bernomor 10 ya, kemudian Michael Mudryk, Noni Madueke ya, Moises Caicedo dan juga Leslie Oguchukwu bermain di double pivot. Sementara di fullback kanan, karena Malo Gusto terkena kartu merah dan harus absen di 3 pertandingan The Blues, kemungkinan besar Pochettino akan memainkan Ian Maatsen ya di posisi fullback kanan. Ya, sementara di center back ya Axel Disasi dan Levi Colwill seharapkan berada di posisi ini ya, dengan mengistirahatkan Thiago Silva yang sejauh ini seharusnya Thiago Silva ini tidak bermain reguler di skuad The Blues karena ya umur tidak bisa dibohongi. Kesalahannya, blundernya membuat kita kalah di laga menghadapi Aston Villa. Sementara di fullback kiri ya tentu kita berharap ya Pochettino memainkan Ben Chilwell ataupun Marco Kurela. Sementara untuk di posisi kiper ya, saya sangat menantikan Pochettino memainkan Petrovic ya. Dan beberapa kali saya katakan bahwa kiper ini punya potensi ya lebih hebat dari Thibaut Courtois yang kita lepas ke Real Madrid.
Jadi semoga ya line up ini akan diturunkan oleh Mauricio Pochettino di laga menghadapi Brighton dini hari nanti. Dan untuk posisi striker ya kemungkinan besar akan diisi oleh Armando Broja. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk The Blues. Ya masalah The Blues bukan hanya ingin meraih kemenangan, tetapi juga mencetak gol di laga ini untuk ya menjaga ya atau menaikkan mentalitas para pemain muda The Blues Chelsea. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya kita doakan semoga tim kesayangan kita ya segera bangkit ya, segera kembali ke performa yang seharusnya. Ya, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, ya terima kasih banyak dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.